Kali ini saya akan membahas kelemahan para pebonsai pemula ya, yang banyak ini yang saya lihat di lapangan itu seperti ini teman-teman. Dan nanti kita solusinya akan kita bahas di sini juga. Nah, ini ada kiriman bonsai dari grup Facebook Bengkel Bonsai teman-teman, bisa dilihat. Ini serut ini kayaknya. Ini titik tumbuhnya sudah besar-besar teman-teman ya. Ini saya gambar dulu biar enak teman-teman. Nah ini teman-teman ya. Jadi kelemahan yang saya sebut itu di sini teman-teman. Sini. Jadi saya tidak menyalahkan teman-teman ya. Jadi kalau salah itu wong berkarya itu kan bebas ya, sesuka hati ya. Ya bagaimanapun juga teman-teman kalau bisa kan membuat bonsai yang benar, yang lebih bagus ya, meskipun bebas ya, meskipun tidak ada yang menyalahkan atau melarang. Seumpama diikutkan kontes nanti juga bisa dapat prestasi bagus ya, kalau pengerjaan dasar-dasarnya itu tepat ya, meskipun nggak dibuat kontes, nanti kalau pengerjaan konsep bener, kalau ada temen minat kan ya juga harganya lebih mahal daripada yang nggak dikonsep dengan tepat seperti itu teman-teman ya. Soalnya bagaimanapun juga bonsai itu kan kita meniru pohon di alam, pohon tua di alam ya. Jadi juri-juri pun juga yang banyak dia memakai penilaian berdasarkan pakem alam teman-teman ya, tidak ngawur ya, tidak juri punya anu sendiri ya, pakem sendiri enggak, kebanyakan dari inspirasi alam. Jadi pakem alam itu diterapkan untuk menilai bonsai ya. Nah, ini yang saya sebut kelemahan tadi di sini teman-teman. Ini dengan pohon ini meskipun dibikin tinggi teman-teman ya, dibikin tinggi juga bisa teman-teman, mungkin di sini. Mungkin di sini juga bisa, seperti ini juga bisa ya. Nah, dibikin 2 mahkota atau berapa, bisa saja tuh. Jadi ini dibikin tinggi seperti ini bisa saja. Untuk yang bagian di sini, saya lihat itu di sini terlalu panjang, terlalu panjang. Terus di sini cabang-cabang dari alam pun tidak ada bawaan. Nah, kalau ada bawaan dari alam sudah lain teman-teman ya. Soalnya ini barang alam ya. Kalau sudah tidak tumbuh susah, apalagi jenis serut ya. Kalau mungkin iprik bisa ditempel ya. Nah, ini yang saya maksud di sini teman-teman. Jadi ini terlalu jauh jarak cabang dengan yang di atas, jadi nggak ada bawaan alam ya. Kalau tumbuh masih bisa dimanfaatkan, bisa kita pakai di sini juga bisa. Tapi menurut saya di sini aja sudah kaku tuh. Dengan kebesaran pangkal bawah segini, ini hampir mirip ya, hampir sama kebesarannya. Menurut saya ini sudah kaku. Nah di sini loh kelemahan yang saya maksud. Jadi sudah kaku. Seperti ini juga mestinya ini juga sudah kaku jarak antara ini. Terlalu panjang teman-teman. Jadi repotnya barang alam seperti serut, apa kalau sudah kita putus di sini nggak tumbuh, repot teman-teman ya. Kalau ini sudah bawaan dari alam ada, enak teman-teman. Kita pakai di sini juga bisa. Kita teruskan dengan adanya potongan ini. Nah, itu yang saya maksud teman-teman ya. Ini teman-teman ya, bisa kita lihat ya. Ini dengan batang sebesar ini sudah ada titik tumbuh. Kalau kita pakai mahkota di sini, ini menurut saya ini terlalu kaku juga. Jarak ini loh, maksud saya jarak antara ini, pangkal kebesaran ini dengan ujung ini, meskipun nanti kita tumbuh kita teruskan, ini sudah kaku. Ini juga ya, bagaimana supaya
ini tidak kaku. Jadi teman-teman kalau mengonsep bonsai ya, bisa dilihat kebesaran batang ini. Patokan utama batang yang lebih besar lagi. Mungkin kalau triple twin patokannya itu kita cari pohon yang besar lagi, yang besar sendiri. Yang besar sendiri mana ini? Jadi kebesaran batang segini, nanti habis mahkota seberapa itu harus kita tentukan. Yang penting ini teman-teman ya. Kalau kita tadi sudah saya sebutkan, kalau di sini kita pakai bisa, tapi kalau nggak ada cabang di sini ya repot ya. Nanti kosong di sini ya. Bagaimana cara tidak kosong ya? Dengan lebih dengan pemotongan yang lebih pas lagi teman-teman ya. Kita bisa sebelum barang ini baru dapat dari alam, kita harus konsep dulu teman-teman ya. Terutama yang fatal ini sudah saya sebutkan, ini loh, ini ada mahkota sama dibikin bonsai, kayaknya ada tabang sipil, ini kosong, soalnya nggak ada titik tumbuh, itu yang repot ya. Nah ini kita cari pohon yang besar dulu. Nah kita bisa pendekkan di sini. Nanti teman-teman, bonsai itu habisnya segini kalau kita pendekkan segini. Jadi kita mengikuti kebesaran batang ini loh teman-teman ya, bisa dilihat ya, kebesaran batang ini antara ini dan ini. Nah ini kebesaran ini, bagaimana bonsai ini nanti bisa mengerucut, ngepen dengan kebesaran habis segini, terus dia semakin mengerucut. Kita potong sini, coba saya gambarkan dulu, lebih enak mana nanti dari sebelumnya sama sesudah saya potong. Nah ini dengan kebesaran batang segini ya, kebesaran batang segini, ini nggak ada cabang, nggak ada apa. Kalau barang alam ya nggak usah berang, ini kebesaran segini nanti kita pakai di sini, sudah nggak enak menurut saya teman. Kita harus motong dengan nanti kebesaran cabang segini, itu habisnya umpama kita membuat mahkota di sini ya. Nah, di sini ya. Coba saya habis dulu. Ini kurang enak menurut saya teman. Bisa dilihat ini kaku ya di sini. Jadi terlalu lurus ya, lempeng, kaku, nggak ada gerakannya. Nah kalau teman-teman potong segini, kita cari pengerucutan dari pangkal cabang ini, bagaimana nanti ini bisa mengerucut ya. Kita pendekkan dari waktu kita dapat bahan. Contohnya seperti ini. Kita tumbuhkan, kita los, kita besarkan lagi. Nah kita bisa menggerakkan teman-teman. Nah, ini tumbuh, kita gerakkan lagi. Nah, seperti ini, kita potong sini aja teman-teman, sesuai kebesaran cabang ini. Nanti mengerucutnya habisnya sampai seberapa. Nah, ibaratkan teman-teman membuat bonsai mame lah. Nah, teman-teman punya besaran pohon segini, ya kan? Masa teman-teman mau bikin segini, bisa dilihat enak apa enggak? Dengan kebesaran cabang segini, mahkota habisnya segini, kan enggak enak teman-teman. Coba kalau teman-teman pakai di sini. Enak mana ya? Enak mana yang di bawah ini atau yang di atas ini? Habisnya mahkota dengan kebesaran ini. Karakter pohonnya kan keluar ini, pohon tuanya kan di sini akhirnya kekuatannya seperti itu. Batang itu kita bikin ngepen, cabang ya kalau bisa kita bikin ngepen. Kalau kita bikin bonsai mame kan enak ini ya, dari yang atas ya, bisa dilihat ya. Nah, sama aja teman-teman ya, kita membuat cabang ini kebesaran batang segini, bagaimana nanti habis mahkota kita bikin mengerucut patokan kita potong dari sini. Coba bisa dilihat, nggak usah harus ini besar, nggak masalah. Nah, coba kita bacakan lagi. Memang menjelaskan seperti ini juga kerepotan ya teman-teman ya, kadang kebingungan, soalnya
ini juga patokan rasa teman-teman ya, patokan rasa. Nah, lebih enak mana teman-teman ya, dari yang tinggi sama yang ini? Lebih lemes ini ya, lebih proporsional ya, kebesaran segini habisnya segini, proporsionalnya pas ya. Sama tangan orang itu, masa tangannya umumnya segini, dia 2 kalinya, ini kan nggak umum seperti itu coy. Nah ini kan nggak ada titik tubuh kalau di sini ya, repot, nggak bisa ditangkap. Jadi kita potong pendek sekalian, nanti pasti tercukupi teman-teman, cabang-cabang teman-teman. Teman-teman mau bikin pencabangan yang kanan kiri, kalau kita potong dengan titik tubuh baru, main tahap, pasti tercukupi teman-teman. Nah ini kita bikin teman-teman, ini kita potong sini ya, coba bisa dianu. Ini kita bikin mengerucut dengan kita potong memakai cabang baru, nggak harus bawaan dari alam yang kita menunggu titik tumbuh yang nggak pasti teman-teman ya. Ini lebih pasti biasanya, apalagi kalau seroti akan tumbuh banyak, kita tinggal milih mengarahkannya ya. Nah seperti itu. Coba teman-teman lihat, dengan kebesaran segini, batang ini loh patokannya, jangan bawah ya. Ini sama, ini juga nggak apa-apa, ini bisa dilihat, ini kan mengerucut ngepen. Kalau kita pakai di sini tadi, pengepenannya kurang, pengerucutannya kurang, pasti teman-teman milih ngepen mengerucut ya daripada yang enggak ya biasanya. Soalnya kalau merogram saya lihat di grup-grup itu, wah kakinya dulu yang lebih besar, nanti mengerucut, berarti kan pingin mengerucut ya teman-teman ya, pingin mengepen. Misalnya kalau mengepen mengerucut itu karakter pohon tuanya dapat teman-teman ya, makanya teman-teman berlomba-lomba mencari besar bawah. Nah ini teman-teman, ini juga sudah kaku teman-teman ya, kita pendekkan aja dari sini ya kan. Jadi di bawah ini misalnya lebih besar ini pohon ini, ada titik tumbuh di sini teman-teman, ada titik tumbuh di sini. Nah ini di belakang, ini di belakang kalau lihat gambarnya ya bisa dilihat ya. Nah bisa dilihat gambarnya tadi tabrakan sama ini. Nah, ini saya gambarkannya. Nah ini kita potong dulu aja teman-teman ya, kita potong dulu aja. Nah ini kita cari pengerucutan di sini teman-teman. Ini banyak cabang kecil-kecil ya, kita cari pengerucutan di sini. Nah ini kita pakai saja di sini teman-teman ya. Nah kita pakai ini aja, kita potong pendek ya, untuk mengisi belakang saja. Jadi biar ada ruang di sini ya, tidak tabrakan sama atas ya. Ini akan kita arahkan teman-teman. Coba ini buat belakang ya, ini ya. Ini kita arahkan ya dengan kebesaran segini. Ini kita buang ke sini teman-teman. Kenapa? Soalnya ini pohon yang di bawah ini sudah kaki-kaki sudah kelihatan teman-teman ya. Kayaknya pohon ini agak miring ke sini, bisa dilihat. Makanya ini arah mahkota ini yang tadinya ke sini saya buang ke sini agar seirama dengan pohon yang kecil ini. Ini ada di pinggir, dia sudah miring, berarti pohon itu nanti titik pandang itu fokus ke sini teman-teman. Nah ini mahkota ini kita buang ke sini aja, kurang-kurang ke sini ya. Jadi mahkota kita gerakkan, ya habis dipotong sini kita gerakkan titik tumbuh di sini. Jadi yang saya hitam ini di belakang teman-teman ya, posisinya di sini di belakang untuk mengisi ruang dimensi ya. Yang saya kasih hitam ini depan teman-teman ya. Ini untuk mengisi dimensi aja teman-teman ya, yang kecil-kecil ini ya. Bisa dilihat teman-teman ya, dari yang tadi sama ini pasti teman-teman suka yang ini ya. Jadi gini, dari bawah ini sudah ngepen ya, bisa dilihat ya.
ngepen sampai habis mahkota. Cabang-cabang ini juga ngepen sesuai, mengerucut sesuai kebesaran batang awal. Soalnya kalau barang dari alam kita sudah susah teman-teman untuk membesarkan ya, biasanya ya. Mungkin untuk serut ya itu susah besarnya ini. Kalau mungkin yang membesar nanti yang di sini, yang bekas potongan sini membengkak ya, ya. Cabang bawaan itu sudah mengerak, barang sudah mengerak itu susah besar teman-teman kalau barang alam ya. Jadi lebih mudah kalau kita membesarkan baru ya. Kita membesarkan baru itu lebih mudah. Bisa dilihat teman-teman dari kebesaran segini, ngerucut, ngepen sesuai proporsinya. Nah ini juga ngepen semua ya. Mungkin lebih enak teman-teman melihatnya ya. Lasar gerombol tadi sudah gerombol ya, nggak usah kita tahap seperti ini ya. Pohon di alam pun teman-teman ya, pohon di alam pun teman-teman itu kalau melihatnya dari jauh juga akan teman-teman, juga akan proporsional seperti ini. Bisa lihat teman-teman di foto-foto mungkin ya, lihat pohon besar di foto agak jauh teman-teman ya, nanti dari jauh juga seperti ini teman-teman. Nanti dari jauh juga seperti ini. Kalau teman-teman melihatnya dari jauh ya, kalau lagi pas pohon ini meranggas teman-teman ya, bisa dilihat dia juga proporsional seperti ini. Kalau teman-teman melihatnya dari dekat mungkin wah cabang ini di dalam-dalam kok nggak ada nggak ada anak cabang ya, kok panjang ya kalau dekat. Tapi kalau teman-teman melihatnya dari jauh, gampangnya teman-teman melihat foto lah di Google atau di mana. Nanti di foto dari jauh bonsai itu akan seperti ini. Kalau kita melihatnya dari jauh, cuman kita miniaturkan, kita jadikan bonsai di pot ya. Jadi kita jarak tempuh kita lain. Kalau di alam kita pohonnya besar teman-teman ya. Kalau kita bonsai kan kecil ya. Jadi kita melihatnya masih jarak mungkin 3 meter, 2 meter baru kelihatan ini kesan pohon besar. Tapi kalau teman-teman melihat pohon di alam ya harus jauh teman-teman. Perspektif kita harus jauh ya, jarak pandang kita harus jauh. Soalnya pohon itu besar teman-teman ya. Kalau kita mendekat jarak 2 meter, 3 meter ya nggak kelihatan semua komponen pohon itu teman-teman ya. Makanya lebih gampangnya teman-teman lihat foto lah. Kalau pohon lagi meranggas saja biar jelas. Teman-teman melihat pohon sesungguhnya yang besar di alam itu lihat dari foto, yang dari foto aja. Seperti itu. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya.